masuk dan duduk di posisi yang paling nyaman buat Ibu ya. Siang Mbak, terima kasih. Sama-sama Ibu, bagaimana tadi perjalanannya ke sini? Apakah lalu lintasnya cukup padat? Lumayan Mbak, apalagi saya dari kantor langsung ke sini. Rasanya badan juga baterainya sudah mau habis. Wah, saya sangat mengapresiasi semangat Ibu. Meskipun badan Ibu sedang lelah dan sibuk dengan pekerjaan, tetapi Ibu tetap memprioritaskan konsultasi kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Azura. Di sini kita akan ngobrol santai sekitar 15-20 menit. Yang gunanya itu bukan untuk menggurui Ibu, tetapi untuk mencari pola makan apa yang paling sesuai untuk kondisi hati Ibu saat ini. Apakah Ibu merasa nyaman untuk mulai bercerita? Iya Mbak, saya memang lagi butuh teman diskusi karena belakangan ini saya bingung sekali. Tadi Ibu sempat bilang kalau badannya terasa hampir habis baterai. Boleh Ibu ceritakan lebih detail apa yang Ibu rasakan dalam beberapa bulan terakhir terkait kondisi fisik dan energi Ibu? Iya Mbak, lemasnya luar biasa, berat badan saya juga turun jauh. Padahal saya sedang minum obat antivirus dari dokter. Yang lebih mengganggu itu mualnya Mbak. Kalau habis makan gorengan atau burger di kantor, perut saya itu rasanya penuh dan mau muntah. Sepertinya mual itu benar-benar menjadi tantangan buat Ibu ya. Di satu sisi Ibu ingin makan supaya lebih bertenaga, tetapi di sisi lain ada rasa takut mual setelahnya. Bagaimana perasaan Ibu melihat berat badan Ibu yang terus menurun ini? Saya takut Mbak, saya takut obat yang saya minum ini tidak mempan dengan berat badan saya yang kurus dan kurang gizi begini. Padahal suami saya juga sudah bawel suruh saya untuk makan makanan yang bergizi dan jangan jajan yang sembarangan. Tapi jujur dengan pekerjaan saya yang super padat ini, ya yang paling gampang itu pesan makanan cepat saji Mbak. Jadi ada beban tersendiri ya Bu, ada tekanan dari pekerjaan yang menuntut kecepatan, ada nasihat dari suami Ibu yang Ibu tahu itu baik tetapi sulit untuk Ibu jalankan, dan ada rasa cemas kalau pengobatan selama setahun ini menjadi sia-sia karena masalah gizi. Apakah itu yang Ibu rasakan? Tepat sekali Mbak, saya merasa bersalah karena tahu pola makan saya yang buruk, tapi saya merasa tidak punya pilihan lain karena terlalu sibuk. Ibu Nuri, tadi Ibu menyebutkan kalau ada rasa mual dan berat badan turun. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apakah sebelumnya Ibu pernah mencari tahu tentang bagaimana sebenarnya kondisi hepatitis C ini mempengaruhi cara tubuh Ibu memproses makanan? Saya cuma tahu ini penyakit di hati, tapi saya bingung kenapa mual yang muncul sehabis saya makan gorengan. Padahal dulu saya biasa saja. Boleh saya bagikan sedikit informasi mengenai kaitan antara fungsi hati Ibu dengan rasa mual yang Ibu alami saat ini? Iya Mbak, silakan. Saya ingin sekali tahu alasannya. Nah begini Ibu, hati adalah organ yang paling bekerja keras ketika kita sedang makan makanan berlemak. Nah, kondisi hati Ibu sekarang sedang berjuang melawan virus hepatitis C. Jadi ketika Ibu makan makanan berlemak seperti gorengan dan makanan cepat saji, hati Ibu itu seperti dipaksa untuk bekerja lembur ketika sedang sakit. Maka dari itu muncul rasa mual sebagai sinyal tubuh agar hati Ibu itu tidak dipaksa bekerja terlalu berat. Oh alah, jadi mual itu tanda hati saya sedang kelelahan ya Mbak? Betul Ibu, penurunan berat badan dan rasa lemas juga menandakan tubuh Ibu sedang membutuhkan asupan yang lebih mudah dicerna agar digunakan untuk proses pemulihan, bukan hanya habis untuk mencerna lemak, begitu Ibu. Ibu tadi bilang sangat ingin sembuh. Jika kita berbicara tentang pola perubahan makan, seberapa penting bagi Ibu dari skala 1 sampai 10 untuk mencoba makan makanan yang lebih ramah buat hati Ibu? Skala 9 Mbak, saya benar-benar ingin pulih. Wah, angka 9 itu angka yang sangat luar biasa ya Bu. Mengapa Ibu milih angka 9 bukan angka 5 misalnya? Karena saya ingin melihat anak saya tumbuh besar. Saya harus sehat, saya tidak mau penyakit ini jadi tambah parah. Wah, alasan yang sangat menyentuh. Demi keluarga, Ibu sudah siap untuk melangkah.
Nah, karena Ibu sangat sibuk sehari-hari, saya sudah menyiapkan leaflet diet hati ini sebagai panduan praktis. Boleh kita lihat bersama, Ibu. Di sini ada contoh jadwal makan sehari. Karena Ibu sering mual, triknya adalah porsi kecil tapi sering. Di sini ada sarapan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, makan malam, dan selingan malam. Bagaimana menurut Ibu tentang jadwal makan ini? Di selingan jam 10 dan jam 4 sore itu berarti bisa saya siapkan biskuit atau buah ya Bu di meja kerja saya. Ide yang sangat bagus, Ibu. Nah, sekarang coba kita lihat ke bahan makanan yang dibatasi dan dihindari. Di sini ada makanan pokok yang dibatasi dan dihindari itu seperti ubi, singkong, talas, jagung, ketan, dan mie. Untuk lauk hewani yang dibatasi itu ada daging berlemak, jeroan, seafood seperti udang, kerang, cumi, dan kepiting, serta daging asap yang diawetkan Bu seperti daging sarden, kornet, sosis, ham, dan nugget. Kalau untuk lauk nabati ada kacang merah, kacang tanah, dan kacang polong. Kalau untuk lemak ada minyak goreng sawit dan lemak hewan, termasuk gorengan dan makanan cepat saji ya Bu. Kalau untuk sayuran ada sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, lobak, ketimun, kembang kol, dan nangka muda. Kalau untuk buah-buahan ada buah yang mengandung gas seperti durian, nangka, dan nanas. Dan terakhir minuman, ada minuman beralkohol, minuman bersoda, kopi kental, dan teh kental. Untuk bahan makanan dianjurkan bisa Ibu baca sendiri nanti di leaflet ini ya Bu. Dari bahan makanan yang dibatasi ini, menurut Ibu mana yang paling sulit untuk ditinggalkan Bu? Mungkin gorengan sih Mbak, karena teman saya di kantor sering menawarkan gorengan di saat jam istirahat. Godaan dari kantor memang berat ya Bu. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu katakan pada diri sendiri atau teman-teman Ibu ketika godaan gorengan itu muncul Bu? Saya mungkin akan bilang sedang diet sehat dari ahli gizi, atau saya ingat rasa mualnya supaya saya takut mau makan itu lagi. Itu strategi yang sangat cerdas Bu, menghubungkan pilihan makanan dengan rasa nyaman di perut Ibu. Nah, lalu bagaimana jika suatu hari nanti Ibu melewatkan jadwal makan atau secara terpaksa makan makanan cepat saji atau gorengan lagi? Apa yang akan Ibu rasakan? Saya pasti merasa gagal lagi Mbak. Bu Nuri, jika hal itu terjadi, saya ingin Ibu ingat satu hal. Itu bukanlah kegagalan total, tetapi hanya satu momen kecil. Ibu jangan menghukum diri Ibu sendiri, tapi langsung saja kembali ke pola makan yang sehat di jam berikutnya. Perjalanan menuju sehat itu bukan tentang sempurna Ibu, tetapi tentang bagaimana kemauan kita untuk kembali mencoba. Bagaimana perasaan Ibu mendengar itu? Saya jadi tidak terlalu tertekan, jadi lebih semangat untuk mulai besok. Kita sudah mendiskusikan banyak hal hari ini, mulai dari rasa mual, niat Ibu berubah untuk keluarga, sampai dengan menu di leaflet ini. Sebelum kita akhiri, bisa Ibu bantu saya merangkum apa saja yang akan Ibu lakukan mulai besok? Ya Mbak, saya akan coba porsi kecil tapi sering, dan saya akan membawa bekal buah untuk selingan saya di kantor. Dan saya juga akan pilih menu tim atau rebusan kalau saya mau pesan makan siang. Dan yang terpenting, saya tidak akan stres kalau sesekali hilaf. Luar biasa, Ibu sudah menyusun rencana yang sangat realistis dan hebat. Saya yakin dengan dukungan suami Ibu dan tekad Ibu yang bulat, Ibu akan berhasil melewati proses pemulihan ini. Leaflet ini dibawa pulang ya Bu. Jika Ibu bingung bisa melihat daftar makanan di leaflet ini. Kita bertemu 2 minggu lagi untuk melihat progres Ibu ya Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Sudah cukup Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah mendengarkan saya. Sama-sama Ibu Nuri. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya.